Pertama kali David bawa lagu ini pas lagi mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Pas lagi pengumpulan materi lagu. Jadi pertama kali dia bawa, pas dengerin, tuh pas awal gue udah pas denger piano, oke, ini oke nih kayaknya nih, gitu. Terus Lukman coba masukin petikannya. Jadi kombinasi antara piano sama petikan tuh bagus banget. Bisa masuk lagu. Waktu itu liriknya belum lengkap sih ya sebetulnya gitu. Cuman ada beberapa lirik yang udah ada, yang apa istilahnya ya, yang menjadi si kuncinya gitu. Ya karena lagu David. Jadi waktu itu gue bilang, Fit coba kerjain, ini kan lagu lu ya, kerjain dulu. Mungkin arahnya ke sini. Gue ngerjain lagu yang lainnya dulu nih gitu. Nah kalau nggak salah itu pas David kerjain sama Rian akhirnya. Saya sama Rian waktu itu lagi bagi tugas karena Ariel lagi mikirin lagu lain. Lagu ini saya waktu itu berdua sama Rian saya coba dalemin gitu. Bikinnya sih masing-masing full lirik, tapi yang akhirnya suitable ya kita tata ulang, mungkin cuma berapa kata yang masuk gitu. Tapi however, kalau tanpa kehadiran teman-teman ini selain itu ada Aan Mansur juga, ada Marcella juga. Tanpa kehadiran mereka semua juga nggak jadi nih satu kesatuan makna yang dimaksud untuk hasil akhirnya. Dari awal saya udah bilang ke Kang David, ini lagunya bagus banget, notasinya dalam, terus apa ya, bisa bikin orang merenung gitu. Kayak kalau dengerin tuh bisa bikin orang merenung sesaat. Jadi saat itu sebenarnya Rian dulu sempat bikin full satu lagu itu, tapi kan karena ada banyak perubahan waktu itu bareng sama Kang David, jadi akhirnya sempat udah nggak tahu lagi gimana hasil akhirnya. Dan ternyata pas rilis, ternyata kata-kata saya kan ku peluk hatimu tuh dipakai, dan ternyata malah dipakai juga untuk judul lagu ku peluk hatimu. Jadi ya walaupun hanya satu kalimat ya, tapi tanpa satu kalimat itu mungkin kan nggak jadi satu lagu. Terus langkah berikutnya adalah minta tolong sama Noe. Waktu itu Noe Leto itu tinggalnya di Jogja. Nah kebetulan dia sering juga ke Jakarta dengan urusannya. Waktu itu pas minta jadwal pas dia lagi ke Jakarta, kalau bisa bantuin kita bikin lirik. Jadi kejadian tuh, jadi Noe itu datang ke base camp, terus kita kan minta, kan kita udah coba ngerjain bareng-bareng satu band, tapi nggak ketemu juga. Jadi akhirnya kita perlu metode baru nih gitu. Jadi akhirnya kita serahin nama Noe, coba kayak gimana ya cara kita kerjain. Akhirnya dia yang lead memimpin si komunikasi itu gitu. Jadi dari kita semua, ada Noah, ada Noe. Di papan tulis kita coba tulis apa aja kotretannya. Kotretannya itu maksudnya lirik-lirik yang udah ada gitu. Jadi dia coba bikin kayak menjelaskan, kayaknya mestinya arahnya ke sini ya gitu. Coba dengan kata-kata yang udah ada. Ini itu. Jadi ada juga jadi proses bersama Noe itu ada kata-kata yang terjadi dari semuanya gitu. Oh, kayaknya kata-kata ini ya gitu. Udah masuk. Ada juga kata-kata yang disaranin sama Noe. Kalau nggak salah saya yang paling itu tuh adalah berikan ruang untuk rindu gitu. Itu pun dia juga masih mikir, ntar dulu, tapi ini kan di lagu kok ada ya ruang rindu katanya gitu. Tapi waktu itu kan pas kita bahas ini ruang untuk rindu kayaknya agak satu memang nggak betul-betul sama, beda gitu. Tapi kalau orang tahu dia nulis, mungkin orang akan mengait-ngaitkan gitu. Apalagi kalau cocok logi ya gitu. Tapi secara untuk keseluruhannya masuk. Jadi akhirnya pertimbangan waktu itu ya udah nggak apa-apa lah gitu, berikan ruang untuk rindu itu memang itu masuk sama ceritanya gitu. Saya mungkin membantu pada itu tadi, rangkaian logika dari setelah kalimat ini kemudian kalimat ini pilihan katanya agar sesuai dengan rimanya tanpa mengganggu rima dan menyesuaikan panjang kalimatnya agar sesuai dengan lagu. Udah selesai 1 hari waktu itu kita kerjain sama Noe. Tapi keseluruhannya juga masih belum 100%. Jadi waktu selesai kerjaan sama Noe itu masih berapa persen ya, gue lupa berapa persennya. Cuman masih ada yang mesti
keluarin, dimasukin gitu, kata-kata yang dikeluarin, habis itu ada kata-kata baru yang dimasukin. Akhirnya gue minta tolong sama Marcella FP, Marcella FP ya. Marcella FP itu penulis buku. Salah satu buku yang memperkenalkan dia itu generasi 90-an bukunya kalau nggak salah. Habis itu ada beberapa buku lagi, dia nulis buku lumayan banyak. Minta tolong sama Marcella, tolong dong. Nah, metodenya Marcella itu saya kasih dengar beberapa lagu. Waktu itu minta tolong sama Marcella bukan cuma satu lagu ya. Jadi kasih dengar beberapa lagu. Dia coba nulis gitu. Coba nulis. Jadi ada yang Kupeluk Hatimu ini juga dia coba nulis keseluruhan, bukan cuma beberapa bagian gitu. Nah, ini tulisan Sheila. Habis itu waktu itu masih oke, ini tulisan Sheila. Kita simpen dulu tulisan Sheila. Next, ini kan banyak banget yang nulisnya kan gitu. Next, Aan Mansur. Jadi waktu itu juga kebetulan untuk keseluruhan album itu banyak yang kepikiran untuk dimintain tolong gitu. Aan Mansur itu penulis buku Melihat Api Bekerja kalau nggak salah ya. Melihat Api Bekerja ada banyak bukunya. Ada beberapa judul yang lumayan. Saya lihat Aan Mansur itu langsung jatuh hati sih karena istilahnya tulisannya itu kayaknya satu aliran gitu istilahnya. Tulisannya itu kayaknya satu aliran gitu. Saya ketemu sama Aan di Makassar waktu itu di hotel, ngobrol. Sayangnya cuman 3 jam ya. 3 ya. Kalau nggak salah sayangnya cuma 3 jam. Nah, ini satu yang terjadi waktu itu. Problemnya waktu itu tinggal satu baris. Jadi keseluruhan lagu Kupeluk Hatimu itu sudah jadi. Tapi di ref itu ada menepilah sejenak kekasihku, berikan ruang untuk rindu. Sehingga reda deru ragumu. Waktu itu liriknya bukan itu. Jadi menepilah sejenak kekasihku, berikan ruang untuk rindu, tepikan semua yang mengganggumu waktu itu. Cuman gue pikir kayak ini masih kurang berbobot ya, mesti kayak tepikan. Maksudnya adalah tepikan semua yang mengganggumu gitu. Apa pikiran apa yang membuat ragu gitu. Itu di kotretannya gitu ada tulisannya yang membuat ragu, pikiran yang membuat ragu, perasaan yang tidak bla 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 segala macam. Nah, pas lagi ngobrol sama Aan tuh ada tulisannya Sheila juga yang gue bawa gitu. Tulisannya Sheila itu adalah itu. Menepilah sejenak kekasihku, berikan ruang. Sehingga reda deru sehingga reda deru. Oh iya, Sheila itu tulisannya, salah satu tulisan Sheila itu ada di situ tuh bagian ketiga itu adalah sehingga reda deru hatimu. Iya, tulisan Sheila itu sehingga reda deru hatimu gitu. Itu disimpan di sini gitu. Pas gue lagi ngobrol sama Aan, nih Aan satu baris ini gue pengen cari penggantinya apa ya? Tepikan semua yang mengganggumu itu gue pengen ganti gitu. Terus pas lagi baca-baca, ngobrol-ngobrol kita, dia sempat bilang ini kayaknya ini bagus ya yang Sheila tulis ini R semua gitu, berat, reda deru hatimu gitu. Kayaknya dia tuh sempat ada nulis ragu apa bla 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 gitu. Akhirnya pas gitu kita pikir, oh iya kenapa kita nggak masukin? Akhirnya jadinya sehingga reda deru ragumu. Jadi kalau di situ tulisannya Aan tuh cuman kayak ragumu doang gitu. Padahal tuh sebenarnya banyak yang kita omongin sih gitu. Banyak yang kita omongin. Pas ide dia ngomong kayaknya bagus ya. Bobot pas diomongin tuh enak kalau r gitu. Jadi sehingga reda deru ragumu. Nah, di situ perannya Aan di lagu itu adalah memunculkan ide ragu itu setelah kata-kata reda deru. Jadi kalau secara ini cuma kelihatannya kayak Aan tuh cuma kayak ragumu doang, tapi sebenarnya panjang latar belakangnya. Sheila itu berperan satu itu sehingga reda deru itu. Satu lagi dia tak pernah terbaik, itu paling terakhir Mas, jadi setelah semuanya, setelah refnya udah dilengkapin, ada song 2 yang masih jadi PR. Song 2 itu sebenarnya. Nah, ini song 2 itu kata-kata awalnya itu song 3 itu kata-kata awalnya itu adalah pada hari yang tak sempurna kita terdiam dan terluka.
kata-kata aslinya. Cuma waktu itu penggunaan kata sempurna itu kan satu udah sangat kuat di mimpi yang sempurna memang. Itu sih nggak masalah ya sebetulnya. Tapi di lagu ini juga ada satu lagu yang penggunaan kata sempurna juga kuat. Itu di lagu Kau Udara Bagiku. Jadi udara bagi udara bagi lihat dan artikan semua, tak ada yang sempurna. Jadi kita takutnya tuh kayak pas lagi nyanyiin ini kayak ada pengulangan terdengar sedikit. Jadi akhirnya ini kita mesti ganti sempurnanya ini. Nah, PR1 itu akhirnya diselesaikan pas kita baca-baca lagi apa yang ditulis sama Cella gitu. Apa yang bisa mengganti itu ya? Karena kan pada hari yang tak sempurna itu maksudnya ada satu hubungan. Jadi kan ceritanya tentang hubungan nih. Dalam hubungan yang sudah sekian lama, tiba-tiba ada satu hari di mana hari yang tidak sempurna itu kan berarti ada kesalahan ya di dalamnya gitu. Di mana di kesalahan itu menyebabkan kerenggangan hubungan itu gitu. Jadi kita mesti cari pengganti kata itu apa kira-kira. Karena pada hari yang tak sempurna itu sudah sangat menggambarkan satu keadaan yang tiba-tiba ada kesalahan gitu. Dan sudah indah. Tapi ya itu tadi takut bertabrakan gitu. Ya, akhirnya kita coba cari. Nah itu dari kata-kata Cella akhirnya bisa diambil tak pernah terbayangkan tiba. Tak pernah terbayangkan, jadi penggalannya gini. Jadi satu pada hari yang tak sempurna itu akhirnya diganti oleh 2 baris. Satu baris itu diganti oleh 2 baris. Karena kalau cuma diganti 1 baris nggak kuat. Jadi kan pada hari yang tak sempurna kita terdiam dan terlupa. Itu terpaksa kita ganti karena ada masuk ide penggantinya adalah tak pernah terbayang kan tiba lelah membuat kita lupa. Jadi itu jadi pas gue pikir ini lebih kuat kayaknya, lebih dalam gitu. Jadi orang yang berhubungan itu kan kadang-kadang yang mereka lupa adalah kayak perasaan mereka pertama kali ketemu, pas mereka pertama kali naksir-naksiran, itu kadang-kadang kalau udah terlalu lama tuh jadi lupa gitu. Jadi mengganti si kata-katanya Marcella itu adalah tak pernah terbayang akan tiba gitu. Akan tiba. Itu kata-kata Marcella yang kita ambil. Jadi diambil. Jadi tadi kan pada hari yang tak sempurna itu udah bagus, udah pas. Habis itu juga kedengaran udah indah. Cuman pas keduanya kita terdiam dan terluka tuh juga kayaknya terlalu biasa ya gitu kata-katanya. Jadi gue pikir ini mesti rubah dan dirubah menjadi tak pernah terbayangkan tiba lelah. Jadi tak pernah, maksudnya gini kata-katanya, tak pernah terbayang akan tiba lelah yang membuat kita lupa. Jadi kadang-kadang kalau orang tuh kan lagi dalam hubungan itu capek itu bisa bikin lupa kan, makanya orang suka marah-marah gitu. Kadang-kadang mereka lupa mereka saling mencintai, mereka lupa waktu pertama kali ketemu kayak gimana gitu. Membuat mereka lupa dan akhirnya terjadi keadaan ya kayak lagu ini sedang bermusuhan itu gitu. Makanya bilang ini kayaknya lebih kuat untuk dimasukin, lebih berbobot sehingga bisa menggantikan si pada hari yang tak sempurna itu. Ada satu hal yang gue sangat respect sama Ariel. Satu hal yang gue respect banget adalah sebenarnya kan memang gue nulis beberapa gitu, gue nulis versi gue, cuma nggak semua yang masuk gitu karena beberapa kan dicocokkan sama silabusnya itu. Tapi menurut gue ini kan cuma sebait ya, dan gue bilang ini nggak perlu lah, ini kan cuma sepotek juga ya, jadi terlihatnya tidak penting gitu. Tapi itu si Om bilang kayak nggak bisa, lu tuh satu rangkaian lagu tuh tetap berharga, nggak mungkin kalau jadi satu rangkaian lagu kalau nggak ada satu kalimat itu. Dan gue sangat respect sih sama cara dia mengapresiasi proses berkesenian itu, dan jadi gue bisa terlibat di karya ini. Ini yang biru nih David yang nulis, jadi memang ide yang dari David awal tuh udah diambil. Kalau yang merah itu gua. Jadi akhirnya ini merah gua. Yang abu-abu itu yang kita kerjain waktu bareng-bareng sama Noe. Jadi pas bareng-bareng lagi dipimpin rapatnya oleh Noe, habis kita menyelesaikan kata-kata itu. Nah, dari Noe sendiri itu yang warna hijau. Warna hijau. Nah, Cella yang warna pink. Aan Mansur tuh yang warna orange. Sama Rian tuh yang kan ku peluk hatimu akhirnya Rian.
Walaupun nanti di terakhir itu dia kita balikin jadi dan kau peluk hatiku, itu cuma pembalikannya, tapi inti kata-katanya kan ku peluk hatimu. Proses aransemen lagu Kupeluk Hatimu itu awalnya memang sudah ada musik dari David. Kita coba dengar bersama-sama, apa kurangnya, kelebihannya apa kita ambil, dan waktu itu memang agak sedikit ngepop lagunya, sangat pop malah. Terus akhirnya kita kasih sentuhan, kita rearrangement lagi, coba gitar-gitar yang agak berbau berbau alternatif mungkin ya, kita coba isi. Terus pianonya pun dirubah, pianonya yang orinya itu di-replace lagi sama David. Itu beberapa kali proses. Saya pun begitu sampai ya 3 hari lah nyari gitar untuk lagu itu. Akhirnya dapat dan sepakat aransemennya seperti ini. Ngalir aja sih, aransemennya ngalir aja karena saya punya tema piano juga udah kebentuk di situ. Tiba-tiba ngalir aja. Waktu bikin lukisan awalnya yang ada pads, ada gitar, itu malah one take. Jadi cuman ngerasain aja pengen lukis apa gitu kan. Untungnya Lukman juga satu mood gitu. Oke, lu ngelukis itu, gua gitar. Sejenak kekasihku, berikan ruang untuk rindu, sehingga reda deru ragumu, kan ku peluk hatimu. Bila sejenak kekasihku, berikan ruang untuk. Hi! So I just had a chance to listen to the music, and honestly, I don't know how you do it, but all your music always speaks to relationships. Menurut gue liriknya simple tapi ngena. Tapi cocoknya didengerin pada saat senja atau malam. Lagunya enak didengar. Secara melodi suka. Gue sih suka gitu, karena kok touchy banget. I really like it, and I wish you guys the best, and I can't wait for it to be released. Karakter Noah kuat banget. Noah being Noah gitu gue rasa. Dan lagu yang ngena banget liriknya di hati aku itu waktu ketika cinta hentikan waktu dan kau peluk hatiku. Noah udah sering ya lagu-lagu ballad dan lain-lain, cuma yang kali ini